welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku pastinya Yogi Prameswara di YouTube kesayangan kita semua. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Yogi PR Official. Oke. Jadi nggak sengaja aku tadi lagi di luar, sebenarnya lagi cari makan, cuman nggak sengaja ketemu sama teman aku kayak Andini yang kemarin beliau juga sempat bikin konten bareng juga gitu, dan kebetulan nih secara mumpung lagi ketemu yuk bikin gitu ngobrol. Sebenarnya kita juga bingung sih sekarang mau ngobrol masalah apa, tapi random aja ya karena ya ngobrol-ngobrol santai aja gitu sama dia. Oke, baiklah, saatnya Ogi diskusi. Oke, jadi gini, Tenin apa kabar? Aku baik. Aku baik, selalu baik, alhamdulillah. Selalu baik, alhamdulillah. Jadi gimana nih, Tes? Yang mau kita bahas sekarang gimana nih? Karena emang gak ada persiapan banget. Kita bahas tentang remaja aja gimana? Nah, remaja. Karena Boleh. aku menarik banget ya. Aku lihat remaja-remaja sekarang tuh kan kebanyakannya tuh ya mereka tuh lebih menonjol soal hedonisme namanya itu. Ya, jadi hedonisme tuh mereka tuh lebih suka gitu kayak jalan-jalan seksual, terus ke outfit yang kayak gitu. Sebetulnya sih nggak masalah, cuman kita sebagai remaja itu harusnya di sisi kita bukan lifestyle yang kayak begitu, tapi kita pun harus punya pembekalan ilmu gitu, karena itu penting banget loh. Apalagi sekarang tuh apa ya, semakin dewasa kayak semakin banyak gitu ya godaan, cobaan dari tangan sih. Tapi sih kebanyakan godaan itu bukan godaan kayak gimana, jadi kebanyakan itu lebih ke kayak gengsi sih. Ya, terus menentukan tujuan hidup kita. Kan kebanyakan yang aku temuin gitu ya, kebanyakan itu apalagi perempuan nih pasti orientasinya tuh lebih ke nikah. Sebetulnya nggak ada yang salah ya ke sana, nggak sama sekali salah. Cuman yang sangat disayangkan itu ketika si perempuan ini pengen nikah nih. Contoh aja lah, kebanyakan anak yang di bawah umur 20 pasti kalau ditanya kedepannya mau kayak gimana, ya sesimpel dengan kerja, kalau ada jodoh nikah, habis itu punya anak, udah selesai. Tapi mereka tuh nggak punya persiapan loh, kayak misalkan gimana sih kalau mau jadi ibu gitu, harus punya apa aja selain dari finansial ya. Pastinya kan jadi ibu tuh sangat-sangat berat banget ya, meskipun aku belum pernah, tapi aku banyak banget figur yang aku lihat gitu bahwa jadi ibu tuh sangat-sangat berat ya kan. Jadi mental kita tuh harus benar-benar siap, terus kita persiapan ilmu banyak banget lah. Tapi ya yang disayangkannya itu ketika itu ditanya pengen menikah tapi persiapannya itu nggak ada kebanyakannya ya gitu. Tapi kan setuju sesuai banget ya, apalagi aku emang aslinya dari desa ya, kebanyakan wong desa kan pemikirannya masih sama kayak gitu. Cuman bener banget, kita tuh sebenarnya justru ya sebelum kita nikah tuh emang harus paham, harus tahu dulu apa sih persiapan yang harus kita siapin gitu, karena nikah itu emang gak mudah ya, bukan masalah apa sih namanya materi lain sebagai. Oke lah, materi secara istilahnya bisa masih bisa dicari gitu ya, masih bisa berusaha gitu. Cuman selain materi juga kita harus tahu sih, karena kebanyakan yang masyarakat atau remaja kita yang tahu tuh dari materi doang gitu, tanpa melihat dari satu sisi. Padahal sih menurut aku tuh ada hal-hal yang ada hal-hal yang paling penting gitu di apa sih namanya selain dari materi gitu. Pertama, aku pribadi gitu, kita tuh sebelum nikah tuh harus punya bekal apa, harus ilmu kita tuh emang harus apa ya namanya, apa sih namanya, udah sampai mana gitu, udah bekal kita dari ilmu, karena kita
apalagi ya seorang ayah itu semua kalau udah nikah itu kan tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab ayahnya gitu kan, mulai dari istri, anak dan lain sebagainya itu. Yang salah satunya ya mendidik anak. Jadi Aku sering dengar narasi bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya tuh pasti ujung-ujungnya ngurus suami, terus ke dapur, ngurus anak. Seakan-akan hal itu tuh udah jadi kodrat perempuan gitu loh. Pastilah kalian dengar lah ibu kalian kayak, masa sih perempuan nggak bisa masak, atau nanti dicerain loh sama suaminya. Jadi hal itu tuh seperti udah jadi kodrat gitu loh, kodrat bener-bener yang wajib. Padahal kodrat perempuan itu cuman ada 4 atau 3. Yang pertama mens atau haid, yang kedua melahirkan, terus yang ketiga tuh hamil. Ada 3 apa ada 4 ya, aku lupa. Pokoknya hal-hal yang memang kita tidak bisa ubah. Kalau mens kan emang dari sonohnya ya, nggak bisa diubah gitu. Nah, selain dari itu berarti bukan kodrat, bukan keharusan juga, tapi kita berbicara keharusan tuh dalam konteks bahwa perempuan tidak boleh memiliki pendidikan yang tinggi gitu sama laki-laki. Dan memang kebanyakan kalau perempuan pendidikannya lebih tinggi dari laki-laki itu katanya susah dapat jodoh, terus ditakuti gitu loh. Kayak perempuan sukses itu konotasinya itu kayak artinya itu negatif gitu dibanding laki-laki sukses. Kalau laki-laki sukses dalam jabatan itu pasti dipuji-puji, dapat apresiasi. Kalau perempuan beda, nanti pasti kayak dia nyinyirin gitu loh, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, nanti susah lo dapet jodohnya. Nah, kalau misalkan itu kalian pernah alami juga, kalau aku sih aku nggak pernah mikir bahwa kita tuh bakal sulit dapat pasangan, karena aku percaya ketika aku kualitasnya bagus nih, aku punya nilai nih dalam diri aku, insya Allah aku juga bakal ketemu sama laki-laki yang memang sama kualitasnya sama aku. Pasti Allah juga bakalan ngasih yang terbaik lah buat kita, setidaknya setara gitu dalam artian pemikiran, terus misalkan dalam hal tindakan, ya banyak hal. Pokoknya jangan takut untuk menjadi perempuan yang berkualitas gitu, karena memang seharusnya zaman sekarang tuh wanita tuh harus mandiri loh. Udah nggak zaman lagi pemikiran yang tua itu kayak harus dihilangkan. Sebetulnya itu bagian dari patriarki. Mungkin nanti kita bisa bahas patriarki di next video ya. Ini akan seru banget. Iya sih benar, karena emang menurut buku yang pernah aku baca, menurut video-video di Instagram, di TikTok, di lain sebagainya yang pernah aku baca, karena jodoh itu cerminan dari diri kita gitu. Makanya aku juga percaya kayak gitu, aku udah percaya gitu sama Tuhan aku sendiri gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tuh kita sudah diciptakan berpasang-pasangan gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan di dunia itu nggak ada yang jomblo gitu, enggak gitu. Karena mulai dari siang sama malam, terus langit dan bumi, air dan api, balpen dan kertas, semuanya udah diciptakan berpasang-pasangan. Begitupun dengan kita, dengan jodoh. Seperti itu. Kalau misalkan kitanya berkualitas, insya Allah juga bener akan mendapatkan yang berkualitas juga. Istilahnya kalau dari perlombaan mah usaha tidak akan nanti hasil. Begitupun dengan jodoh. Apabila kita emang kitanya kelakuannya ya seperti ini ya baik, atau misalkan jahat, ada yang jahat, ada yang pasti dapatnya yang kayak gitu juga, nggak bakal jauh berbeda seperti itu. Begitu. Tapi aku mau tanya sama kamu, kalau misalkan kamu tuh punya istri nih, tapi istri kamu tuh lebih sukses nih dari kamu, entah itu dari karir atau penghasilan, kan sebagai laki-laki yang jiwa kepemimpinan dan egois itu kan lumayan tinggi ya.
jadi pasti kayak ngerasa gimana gitu kan, kebanyakan Iya. kita gitu ya. Nah kalau kamu sendiri gimana tuh kalau kamu punya istri yang sukses lebih dari kamu? Yang sukses lebih dari aku sih paling yang pertama bersyukur ya, ya udah punya pasangan yang mungkin sukses lah ya, bisa membantu kita juga. Tapi di satu sisi aku nggak bakal diam aja sih, misalkan apa ya namanya, mentang-mentang udah nih istri udah sukses, udah punya Jadi kerjaan, enaknya. jadi kita enaknya leha-leha. Enggak, karena kita punya kodratnya sendiri juga gitu laki-laki. Tapi apa ya, kalau aku sih lebih punya harga diri aja sih, Pasti sih. kayak lebih ke punya harga diri aja. Masa iya istri kerja kita diam di rumah gitu kan, ngurus-ngurus rumah, masa kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih ya, yang pertama nggak bakal berpikiran negatif atau beranggapan kayak gimana. Yang jelas pastinya selain bersyukur, kita kerja keras, berpikir kerja keras, bagaimana sih caranya kita biar sama setara, biar Iya. sukses seperti istri kita gitu. Intinya lebih banyak belajar sih dari satu sama lain kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Berarti kamu tipe orang yang suportif ya sama Sportif pasangan? dong, karena apa ya namanya iya sih, sportif gitu, karena udah gimana lagi gitu kan. Itu kan kembali lagi ke apa ya, ke kemampuan kita gitu ya. Berarti kalau misalkan kamu nggak mau kayak gitu misalkan, atau kamu nggak mau apa ya namanya, istri kamu lebih sukses dari kamu, ya berarti caranya gimana ya, iya berusaha gitu. Nah makanya aku selain bersyukur yang pertama, yang kedua ya berusaha gitu, gimana caranya kayak gitu. Dan banyak-banyak sharing juga. Mungkin justru kita tuh kalau misalkan dapat pasangan yang kayak gitu tuh jangan dijadiin kesel atau kayak gimana, justru kita bagus gitu, berarti bisa belajar dari dia, gimana maksudnya, bisa sharing, belajar gimana sih caranya kayak biar kayak gitu. Dan pasti istri kita juga pasti bakal mendukung sih dari belakang kayak gitu. Benar sih. Karena menurut aku kalau semakin dewasa ya, aku ngerasa sekarang itu tuh kita tuh bukan nyari yang pengen yang lebih mapan atau misalkan yang lebih ganteng atau kayak gimana, tapi yang pertama dilihat itu isi kepala. Maksudnya apa isi kepala? Jadi bagi aku ya, aku tuh lebih nyaman cari pasangan tuh yang bisa diajak ngobrol dan diskusi. Terus selain itu aku pengen ngeliat dia, misalkan aku punya pasangan nih cowok, itu gimana sih caranya dalam dia mengatasi sebuah masalah. Karena sebagai pemimpin ya, itu tuh sangat-sangat dilihat loh ketika kita berumah tangga nih. Ketika si suami kita tuh nggak tahu cara menghadapi itu seperti apa, itu pasti gimana ya, bakal kacau gitu menurut aku ya. Nah di situ kita bisa ngeliat lah, oh ternyata pasangan kita dalam menghadapi masa itu, apakah dia orang yang mudah putus asa, apakah dia pejuang kayak oke, aku mau nyelesain masalah ini, atau dia yang kayak pengecut gitu, kayak lari dari masalah. Nah di situ kan kita bisa nilai, oh dia seperti itu ya kepemimpinannya dalam problem solving namanya itu. Jadi itu sih menurut aku, kalau udah dewasa tuh bukan tentang mapan atau tidak mapan. Karena aku tipe perempuan yang tidak mencari laki-laki yang harus udah mapan. Kalau aku sih nggak keberatan untuk sama-sama mulai dari bawah. Karena apa? Aku juga nggak punya apa-apa gitu. Tempat tidur, terus rumah itu masih punya orang tua. Jadi aku mikirnya, ya kenapa ngerasa keberatan gitu ketika aku juga nggak punya apa-apa dan pasangan aku juga nggak punya apa-apa gitu, ya kan? Iya. Kenapa harus ngerasa keberatan? Yang penting si cowoknya itu mau bekerja keras, Dan bertanggung berusaha. jawab, dan kita pun saling support gitu. Kalau aku gitu sih kalau punya pasangan. Berarti sama juga ya, sportif juga sih. Kedua frekuensi. Frekuensi. Iya, apalagi dong. Ya, kalau dari aku sih setuju banget sih. Luar biasa banget sih, keren. Ternyata sefrekuensi. Aku juga kayak gitu sih. Kalau aku lebih apa ya namanya?
emang sih biasanya kalau aku ya, kalau pertama lihat misalkan kamu bawa teman misalkan kamu bawa teman terus temennya itu cantik atau kayak gimana, aku tuh tipikal orang yang nggak bisa kayak langsung gitu. suka gitu, kayak misalkan ini tuh itu siapa sih maksudnya kayak gitu kan, kenalin dong, minta dong. Aku nggak bisa kalau misalkan tipikal orang yang kayak gitu, nggak bisa langsung suka. Kalau untuk aku pribadi harus tahu dulu sih kegiatannya apa, ya perilakunya seperti apa kayak gitu, bisa nyambung, nyaman atau enggak gitu. Karena gimana ya, kalau misalkan mencari yang kayak gitu mah pasti semua orang juga bisa gitu. Tapi kembali lagi sih kepada kenyamanan juga kayak gitu. Karena aku mikirnya kayak gini, aku berharap ingin mendapatkan pasangan yang emang apa ya, nggak cantik sih, bukan yang nggak cantik, apa ya namanya, biasa aja sih. Aku nggak neko-neko sih, biasa aja. Karena aku juga sadar diri, sadar posisi cuy, sadar diri juga kayak gitu. Jadi apa ya namanya, aku juga nggak punya apa-apa. Secara dari fisik juga biasa aja, nggak ada kebanggaan sama sekali. Jadi aku juga nggak bisa. Jadi kayaknya kalau misalkan aku harus nuntut misalkan, gue punya cewek harus kayak gini, kayak apa ya, kayak nggak sportif aja gitu. Kalau nuntut kayak gitu, nggak bisa menerima kan? Iya, nggak bisa menerima gitu. Kita pengennya kayak gitu, tapi sebaliknya gitu. Makanya sih menurut aku kurang sportif aja. Jadi kalau aku sih lebih berharapnya itu mungkin dari ilmu mungkin ya, dari pemikiran, berpengetahuan, ya intinya berwawasan lah gitu. Karena apa ya namanya, untuk pertama yang menjadi guru bagi anak-anak kita itu ya, sebelum kita menyerahkan anak kita kepada orang lain itu ya dari ibu dulu gitu, dari istri kita dulu. Kalau misalkan istri atau seorang ibu yang punya pengetahuan yang apa ya namanya, yang luas, yang bagus lah kayak gitu, otomatis kita juga sebagai seorang ayah gak bakal khawatir gitu, kayak gitu sih. Karena menurut buku yang pernah aku baca sih, secara pengetahuan itu anak itu lebih dominan ke ibu sih, sedangkan secara fisik dari tingkah laku itu lebih dominannya ke ayah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ibunya atau ya orang tuanya gitu belum siap ilmu, ya gimana gitu, kayak gitu. Tapi aku suka laki-laki yang gak mudah suka sama cewek, karena aku sering banget ngeliat cowok yang gak cukup sama satu perempuan, dan aku sering banget ngeliat cowok yang genit dalam artian kayak ngeliat cewek yang ini kayak dia tuh curi perhatian gitu loh, kayak deketin, kayak gimana sih, pengen deket gitu. Tapi sebenarnya itu beda sih, antara suka sama. Iya, aku tahu. Tapi kan gini loh, setidaknya misalkan kayak si Yogi ya kan, Yogi bukan tipe orang yang ketika meskipun secantik apapun ceweknya, dia kan nggak mudah untuk tertarik atau kayak gimana. Ya mungkin sekedar kayak ngobrol ya biasa ya, tapi ini beda gitu loh, kayak genit gitu loh, kayak seakan-akan dia tuh menunjukkan ketertarikan dalam hal emosional gitu. Nah karena aku tuh tipe orang yang deep, jadi kalau ngeliat hal-hal yang kayak gitu kayak kesel gitu. Tapi itu sih kembali lagi kepada pribadi masing-masing laki-laki. Tapi ya aku nggak suka laki-laki yang kayak gitu, kayak genit terus. Pasti menurut aku sih itu playboy. Jadi gitu. Tapi belum tentu juga sih. Pasti tentu. Soalnya cowok mah aku udah tahu kayak, oh dia arahnya kemana, kayak ketebak gitu kalau cowok-cowok yang genit ya. Tapi aku juga ada sih beberapa temen yang kayak
nggak mudah suka gitu selain kamu ya. Nah, Tapi aku juga ada beberapa temen cowok yang kayak nggak mudah suka, biasa aja gitu temenan gitu, nggak ada yang kayak tertarik, oh baik nih dia cantik tuh kayak gimana sehingga tertarik dalam hal emosional gitu loh. yes. Kalau aku sih mandangnya, kalau misalkan masalah kayak gitu, mandangnya lebih ke kenyamanan ya, karena kan kebanyakan ya banyak cewek cantik tapi nggak bisa bikin nyaman Aku nyaman nggak? gitu. Sejauh ini nyaman Tapi aku nggak cantik tapi bikin nyaman. kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih di dunia ini cewek yang emang cantik, tapi untuk yang bisa membuat nyaman tuh susah gitu. Bisa jadi lah kayak gitu. Buktinya sampai sekarang kan masih bisa ngobrol kayak gini kan, berarti nyaman dong. Nah kayak gitu, jadi apa ya, banyak dia, tapi nggak tahu kenapa ya, menurut aku cewek-cewek cantik itu nggak deh, nggak usah dibahas. Itu mah beda lagi sih, beda lagi definisinya gitu. Kayak gitu sih. Menarik ya pembahasannya dari tadi. Tapi aku juga sih sering diskusi sama dia tuh tentang ya tadi sih tentang perempuan sedikit lah, nah itu, terus tentang rumah tangga, terus juga tentang menjadi ibu muda, hamil di usia muda gitu. Ya. Itu juga sering kita bahas karena apa? Karena aku dulu kan PR, dia juga sama. Sekarang kan dia menjabat sebagai duta genre dan juga apa sih PPA ya? Ya. PPA. Jadi itu tuh bener-bener bidang kita banget gitu loh. Aku sih nggak pernah ikutan lomba apa-apa, tapi aku bener-bener tertarik dalam ya membicarakan tentang sosial kayak gitu. Khusus perempuan sih, aku sangat peduli terhadap perempuan, terhadap masa depannya, terhadap pendidikannya. Aku pengen sih jangan sampai perempuan berpikirannya sesimpel kayak misalkan ya, capek kerja. Aku tahu kok, ngerti gimana capeknya kerja. Tapi menurut aku ya, ketika kalian pengen nikah hanya karena capek kerja, coba deh itu balikin lagi ke diri kalian sendiri. Kalian pernah di talk gak? Jadi di talk itu obrolan yang sangat mendalam ke diri sendiri. Nah, kita tuh harus bisa misahin mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Ketika kita mikir, capek nih kerja terus, pengen nikah, pengen ada yang nafkahin. Nah, di situ kalian harus tanya balik ke diri kalian, apakah itu yang benar-benar kalian butuhin, atau hanya sekedar keinginan, hanya karena capek, atau kayak gimana? Sementara mungkin kalian belum persiapan lah, entah itu dari segi ilmu, segi finansial belum cukup, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, menikah itu sangat kompleks. Ada peribahasa yang bilang wedding just one day, but marriage is a long lifetime. Jadi pernikahan kayak rame-rame itu cuma sehari, tapi pernikahannya itu loh, itu sebisa mungkin kita harus jaga sampai kita maut lah yang memisahkan. Kan kita pengennya kayak gitu. Jadi jangan sampai berpikir, menurut aku sependek itu kayak oke, capek kerja, pengen nikah, tapi kita harus benar-benar tahu apa sih yang kita inginkan. Nah, ini pun ada sih sama quote-nya sama Ikigai, sedikit aku bahas itu. Jadi sebagai perempuan kita tuh harus bisa ngebedain mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Karena kalau perempuan ujung-ujungnya dia tuh kayak punya pilihan gitu loh. Kalau misalkan dia capek kerja, pasti ujung-ujungnya nikah. Kalau cowok kan mau capek kerja mau enggak, Terus ya maksudnya kerja kan harus, ya kan. Kalau cowok, kalau cewek kan ibaratnya ada yang nanggung. Nah, aku tipe cewek yang nggak pernah berpikir seperti itu. Alhamdulillahnya aku dikasih pemikiran yang pokoknya cewek itu harus mandiri. Mau sekaya apapun pasangan kita, alhamdulillah ya kalau kita dapat yang mapan, kita bersyukur gitu. Tapi tetap mandiri itu harus. Kenapa? Karena pernikahan itu sangat banyak banget kemungkinan. Kemungkinan itu amit-amit ya. Misal nih, kita tuh nggak punya kemampuan, kita nggak punya apa ya, hal-hal untuk bisa kita bekerja gitu. Nah, suatu hari nanti Suami amit-amit sakit. ya suami sakit Meninggal. atau misalkan diselingkuhi tuh ya. Kalau suami meninggal tuh biasanya kita jadi janda kan, biasanya yang tiap harinya bergantung pada suami dan tiba-tiba suami nggak ada.
Jadi kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri loh gitu. Terus apalagi ini kalau misalkan kita diselingkuhi kan banyak ya zaman sekarang. Jadi ketika kita diselingkuhi itu setidaknya kita tuh nggak benar-benar bingung gitu, oh anak-anak gimana, terus penghasilan gimana, pasti kan bingung. Tapi kalau misalkan kita udah punya mindsetnya tuh oke, mau kayak gimana pun aku tetap harus mandiri, entah itu bekerja, entah itu punya bisnis ya di rumah sekalian ngurus anak-anak, ya terserah. Yang penting kita sebagai perempuan tuh harus punya mindset mandiri, itu yang terpenting. Mandiri itu harus nomor satu, itu menurut aku sih. Segimanapun pasangan kita, kalau aku tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang, apalagi meskipun orang itu udah jadi, misalkan ya aku punya suami nih, meskipun dia suami aku, tapi aku nggak akan naruh kepercayaan aku 100%, karena aku tuh cukup banyak belajar dari pengalaman aku dari yang sebelumnya, karena manusia itu mudah berubah, dan aku nggak percaya kalau misalkan takutnya dia tuh berubah, misalkan entah itu karena orang ketiga, atau misalkan dia ngerasa bosan dalam pernikahan tapi dia nggak tahu cara mengatasinya gimana misalkan. Nah aku tuh takut hal-hal yang kayak gitu, makanya aku tuh bukan nggak percaya, tapi lebih ke ada sih rasa kayak oh kita tuh jangan terlalu menaruh kepercayaan kita 100% ke orang, karena manusia itu mudah berubah. Ya mungkin sekarang kita deket nih, kayak sekarang kita deket sering diskusi, ya bisa jadi suatu hari nanti kita nggak pernah tahu, mungkin dia yang hilang atau aku yang hilang, entah kemana. Terus kalau misalkan bisa jadi kita ada masalah ya, kita nggak pernah tahu. Nah itu makanya. Setuju banget sih. Tapi untuk cowok juga aku pribadi sama juga sih, kebalikannya kayak gitu. Justru kita itu sebagai cowok itu jangan jangan selalu menyudutkan apa-apa ke segala perempuan, segala perempuan. Kalau aku sendiri sih di sini berspeak up, kayak kurang setuju aja sih kalau misalkan harus harus ke perempuan gitu, karena aku ngerasanya tuh dalam hal apa? Misalkan contoh kecilnya dari dalam kegiatan rumah tangga, misalkan dalam contoh kecilnya kayak emang sih misalkan kayak beres-beres, cuci piring, nyuci kayak gitu, mungkin emang itu emang udah kewajibannya istri gitu kan. Enggak kewajiban suami. Enggak, kebanyakan kan kayak gitu ya, mungkin itu emang kewajiban istri, tapi selagi kita bisa ya kenapa enggak gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Selagi kita bisa, Nggak tahu. nah gitu lah pokoknya. Selagi kita bisa ya kenapa enggak gitu kita laksanain. Hidup itu jangan pernah kalau kata bahasa Sunda namanya jangan silih andalkan gitu. Bahasa Indonesianya apa sih? Jangan saling bergantung. Nah, jangan saling bergantung, jangan saling mengandalkan satu sama lain. Itu sih, selagi kita bisa dan mampu ya kenapa enggak kita laksanain gitu. Karena bener apa yang dibilang Andin tadi, kita itu nggak bakal selamanya hidup bergantung sama orang. Kita juga sebagai suami nggak bakal selamanya hidup bergantung sama istri. Suatu saat mungkin ya kayak gitu, istri melahirkan atau istri amit-amit meninggal dunia, atau kita bercerai kan, kayak gitu. Yang tadinya kita baju dicuciin, disetrikain, makan disiapin, makan dimasakin. Kalau misalkan semua itu udah terjadi, kita mau seperti apa? Kayak gitu. Dan tipsnya juga buat cowok nih, biasanya kalau para bapak-bapak ya, para suami itu kan kalau misalkan lagi berantem tuh ya sama istri, biasanya istri kan suka mogok masak kan. Nah, suka mogok masak, nah gitu. Tapi kalau kita bisa masak, bisa melaksanakan kegiatan yang emang sering dilakukan istri, kan kita enak dong kayak gitu. Jadi nggak rugi gitu. Jadi istilahnya kayak ya udah sih, kalau lu mau marah mau sampai ke jauh mana sono aja gitu kan, istilahnya kayak gitu, karena kita emang bisa gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi jangan saling mengandalkan satu sama lain sih, karena nggak selamanya kita itu bergantung sama orang gitu. Walaupun itu istri dan anak juga kayak gitu, harus bisa sih. Aku juga sering dengar narasi ya, terutama di kampung-kampung tuh, ini tuh true story ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah dengar
cerita dari bibi aku. Nah dia kan tinggalnya di kayak kampung banget gitu. Terus ada cewek yang dia tuh udah nikah, tapi si ceweknya tuh nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa masak gitu, karena ya memang dari keluarga yang dimanja gitu loh si cewek itu. Jadi mungkin apa-apa sama mamahnya atau kayak gimana ya. Nah itu tuh sampai dicerai sama suaminya. Nah yang mirisnya tuh yang pertama, kenapa sih mesti harus diceraikan? Dan yang kedua, banyak juga perempuan yang setuju, maksudnya setuju kayak gini, pantaslah dia dicerain, orang dia nggak bisa apa-apa. Nah seolah-olah perempuan sendiri gitu yang merendahkan perempuan. Itu miris banget sih. Berarti sama aja banget. dia, berarti itu sama aja dia tuh merendahkan harga dirinya. Iya bener, karena seolah kayak perempuan yang tidak bisa apa-apa tuh layak untuk dicerai gitu. Dia tuh nggak layak buat dapetin apa yang dia mau gitu loh. Karena menurut aku ya, rumah tangga itu bukan cuma tentang pembagian tugas yang kaku, dalam artian oke, suami kerja, istri cuma di rumah masak, bebenah, terus ngurus anak. Tapi yang aku pahami ya, konsep rumah tangga itu kita as a team, as a partner. Jadi kita tuh fleksibel, misalkan misal ya aku nikah sama dia, terus Sabtu Minggu aku libur, sedangkan dia gak libur. Mungkin nanti kita ada pembagian tugas gitu loh. Bisa jadi dia yang ngurus anak ketika aku kerja, atau dia yang masak. Jadi fleksibel gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak, ini kan pekerjaan kamu, ngapain aku yang harus masak misalkan gitu. Nah yang tadi Yogi bilang sih sebetulnya, nah itu tuh sampai ke perceraian. Aku sumpah miris banget, kayak sakit hati, pengen nangis. Tapi di situ yang menghakimi juga kayak ya iyalah pantas. Dan aku pun sempat digituin karena aku belum terlalu bisa beberes rumah gitu. Katanya kalau misalkan kamu nggak bisa ini itu, nanti malu sama suami kamu atau sama mertua. Nah itu tuh kenapa sih terjadi? Karena itu tuh budaya patriarki yang turun-temurun dari kakek nenek kita. Jadi pemikiran yang kolot kayak, iya perempuan tuh harus gini-gini, yang tadi sempat kita bahas balik lagi. Nah sebetulnya kalau aku mikir sekarang kayak aku tuh beda pemikirannya. Makanya ketika aku digituin sama orang, kayak ya udahlah bodo amat dia mau ngomong apa. Pernah juga aku dibilang kayak gini, kalau nanti kamu punya suami kamu tetap berpikiran seperti itu, bisa-bisa kamu nggak ada yang mau gitu sama aku. Aku mikir kayak ya udahlah gitu kan, kalau misalkan dia nerima aku apa adanya dan apa yang aku pahami tentang konsep rumah tangga tuh as a partner, bukan sebagai raja dengan pembantu menurut aku. Karena kebanyakan itu misalkan gini, menurut aku ya ini sih agak bertentangan, tapi menurut aku gini, ketika si suaminya tuh pengen ngopi nih, kan suka gini ya, mah bikinin kopi dong ya. Tapi si laki-lakinya tuh nggak ngelihat si ceweknya tuh apakah dia lagi santai atau dia lagi sibuk gitu, entah itu sama anak atau apa. Nah ketika si ceweknya tuh nggak ngelihat posisi atau kondisi si ceweknya, kalau misalkan si cewek lagi santai oke lah. Tapi kalau misalkan si ceweknya lagi sibuk, ketika dia terus-terusan menuntut kayak apa sih, misalkan dibilang apa gitu sama suaminya itu, tinggal dibikinin kopi kok nggak nurut gitu, padahal kan kita posisinya lagi sibuk gitu. Menurut aku sih nggak pantas sih. Meskipun dia imam, seharusnya tuh dia tuh bisa lebih bijak gitu dalam hal kayak oke, kita ngelihat istri lagi kesusahan, apa susahnya sih bikin kopi ya kan. Terus apa sih, mending lah kita membantu istri kita, misalkan buat bantu dia lagi sibuk atau apa, bukan cuma diem gitu. Aku tuh kesel banget kalau ngelihat maaf ya emosi. Sabar. Ya emang aku tuh belajar dari sesuatu hal yang pernah aku alami. Jadi learning by doing. Tapi benar banget sih, setuju banget, karena aku juga sebagai dari pihak dari laki-laki juga sangat kesal juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, cowok-cowok seperti itu tuh kayak memalukan gender dari seorang laki-laki gitu. Karena kenapa aku bisa berbicara seperti ini, faktanya
karena aku punya ibu gitu, punya adik perempuan juga, pasti aku mikirnya kalau misalkan sikap aku kayak gitu berarti sama aja kita juga kayak menyiksa ibu kita secara tidak langsung gitu kan, karena ibu kita itu kan perempuan gitu ya, ibu kita perempuan. Kalau misalkan ya sebenarnya udah tahu sih, maksudnya yang udah pernah sering lihat gitu, yang sering ibu kita alamin, ya suka miris aja gitu. Jangan sampai kejadian itu menimpa ke aku sendiri, jangan sampai aku seperti itu gitu kepada perempuan, kayak gitu sih. Tapi sih hal ini juga kadang suka ada bentrok dengan hal ya tadi patriarki tadi, seolah-olah itu tuh kita tuh membawa nilai-nilai agama gitu, kayak misalnya tadi bikin kopi, kalau kita nggak nurut dosa atau kayak gimana. Nah kan suka dibahas-bahas itu agama. Di sini bukan berarti kita nggak ngebahas agamanya dari sisi agama. Maksudnya gini loh, kita berpikir secara logika aja. Kalau misalkan posisinya tadi si istri itu lagi susah gitu, tapi suami itu maksa kayak bikinin kopi dong, misalnya kayak gini aja nggak bisa gitu. Nah bawa-bawa agama lah. Kalau menurut aku, kalau harus dibawa nilai-nilai agama, maka dia itu sebagai pemimpin loh harusnya tahu kayak gimana, apalagi ke istrinya. Ya, Kan apalagi seorang perempuan itu dimuliakan, apalagi kan seorang istri dan seorang ibu ya dalam rumah tangga sangat dimuliakan. Nah kalau misalkan di situ persepsinya kita bertolak belakang, maka di mana sih letak memuliakan perempuannya ketika dia lagi sibuk tapi dia dipaksa melakukan suatu hal yang belum dia bisa lakuin, dan si suami itu mengecap si istri itu nggak nurut gitu. Kayak menurut aku sih, di mana sih kebijaksanaan seorang pemimpin itu di diri laki-laki? Aku ngelihatnya kayak gitu sih, bukan berarti kayak oh iya kita nggak nurut sebagai istri gitu. Aku berbeda sih pendapatnya gitu. Tapi mama aku juga sih, orang tua aku apa ya, kayak karena mungkin orang tua kita tuh zaman dulu pemikirannya masih kolot, jadi sama aku tuh nggak pernah sinkron pemikirannya tuh. Tapi nggak pernah debat sih, cuman kayak mama aku bilang kayak gini, aku cukup dengerin, memang itu terbaik buat aku tahu kayak oh oke. Tapi kalau misalnya aku punya prinsip sendiri sih, aku nggak pernah ngomong, tapi cuman aku diem aja karena aku tahu buat diri aku yang terbaik apa, dan saran dan masukan dari mama aku juga tetap aku dengerin. Berarti cuma merangkum aja gitu ya, jadi ngambil yang baik dan meninggalkan yang jeleknya juga. Jadi kita juga sebenarnya sama sih, sebagai laki-laki juga harus tahu gitu, harus lihat situasi dulu gitu, kayak nyuruh seperti apa. Oke, misalkan kalau istrinya emang lagi santai, nggak ngapa-ngapain, ya santai. Itu misalkan kita pengen dibuatin kopi tapi istrinya nggak mau, ya itu baru kita bisa cap emang nggak nurut gitu. Tapi kalau misalkan emang kan Lihat dulu kondisinya lagi sibuk, kalau misalkan istri kita atau lagi ngapain gitu, lagi ngurus anak, lagi masak atau apa, nggak berhak juga gitu dibilang dicap nggak nurut kayak gitu. Itu lagi aku bahas tentang ini, biasanya maaf ya kita bahas tentang hubungan suami istri. Oke. Nah, jadi kan biasanya kalau misal kan di agama juga kita diajarkan ya, kalau si perempuan nolak gitu dan laki-lakinya marah atau si suaminya marah, itu pasti malaikat akan melaknatnya. Nah, aku tidak mempermasalahkan ke masalah agamanya, tapi lebih ke coba deh kita ubah mindsetnya. Ini tuh hanya sekedar it's about tentang mindset kita loh teman-teman, sudut pandang kita. Gini, kalau misalkan itu kan aturan agama nggak bisa dirubah ya, tetap akan seperti itu aturannya. Tapi kalau misalkan si perempuan ini menolak dalam kondisi tertentu, misal capek atau lagi gamut atau kayak gimana lah, pokoknya menolak dalam artian baik-baik menolaknya juga. Nah, aduh aku ngobrol bersama jadi ngobrol. Astagfirullah. Tapi kenapa tadi? Gamut. Kalau misalkan si perempuan itu gak mood, ya sebagai laki-laki menurut aku harusnya mengerti, karena kan
ketika kita mau melakukan segala aktivitas itu harus dibarengi dengan mood dong ya. Iya. Kalau misalkan kita mau kemana-mana kalau gak mood, males gitu, pengennya rebahan atau kayak gimana ya, itu hal yang lain. Nah apalagi hal kayak gitu, menurut aku sih kenapa harus marah gitu, kenapa kita gak ngertiin kondisi istri kita kalau misalkan si istrinya menolak dengan cara yang baik, yang sopan, dan alasannya pun jelas gitu karena dia capek atau kayak gimana. Nah pikirnya gini aja deh, kalau misalkan istri kita nggak mau dicap istri yang durhaka atau dilaknat kayak gitu, ya ngapain sebagai laki-laki kita harus marah ketika ketika istri kita nggak mau gitu, karena kan alasannya juga udah jelas. Tapi itu sangat-sangat sensitif sih sebetulnya, karena banyak orang yang kayak oh ya harus dong kalau suami mau harus. Nah ini berhubungan dengan waktu itu kan sempat pemerintah mengeluarkan undang-undang. ya undang-undang yang KUHP yang Ya. bukan KUHP dengan nggak tahu namanya, tapi gini berbunyi tuh, kalau misalkan si istri nggak mau diajak melakukan hubungan itu ya, itu misalnya dipaksa nih istrinya tuh, itu termasuk ke dalam pemerkosaan. Nah waktu itu sih respon aku juga sama kayak masyarakat yang lain, kayak gila banget pemerintah ngeluarin undang-undang yang masa sih diperkosa kan udah jadi halal gitu ya, maksudnya kayak aneh banget, gak make sense. Tapi ternyata ketika aku pelajari dan aku coba ubah sumber aku, kenapa sih pemerintah kok ngeluarin gini, aku percaya kok pemerintah itu orang-orang yang cerdas banget, jadi gak mungkin mereka ngeluarin hal yang kayak gak dipikir dulu gitu loh. Nah aku tuh mikir dari sudut pandang yang berbeda, kenapa itu dikategorikan sebagai pemerkosaan, karena menurut aku dalam rumah tangga perempuan itu tetap punya apa ya, kalau punya hak. Dan maaf ya, kalau dalam strata tingkatan perempuan itu bukan di bawahnya tapi setara gitu loh, bergandengan, berdampingan, bukan yang di atas dan di bawah. Nah kenapa? Karena kebanyakan kalau perempuan di bawah itu kayak laki-laki tuh ngerasanya tuh kamu mah perempuan diem we, kayak seolah kita tuh perempuan tidak boleh mendominasi gitu. Terlalu mendominasi juga gak baik, tapi kita pun kan perlulah seimbang namanya. Karena istri juga bukan robot sih menurut aku. Seorang wanita atau istri kita itu memang sebenarnya bukan robot, dia juga punya rasa punya rasa capek, punya rasa lelah, enggak selamanya. Karena dia juga kan punya kegiatan masing-masing kan, setiap orang tuh kan punya kegiatan masing-masing gitu, karena mungkin punya rasa capek ngurus anak atau capek gimana gitu, karena nggak bisa gitu ya. Kalau misalkan kalian pengennya selalu kalian bisa, misalkan para laki-laki pengen dan istrinya harus selalu siap, ya berarti udah kalian nikahnya sama robot aja gitu, selalu siap. Karena untuk wanita itu kan nggak bisa seperti itu, karena dia kan manusia biasa gitu, punya rasa lelah, punya kegiatan juga, bisa sama juga dengan sebaliknya dengan kalian juga punya rasa lelah gitu kan. Kadang juga ada kok cewek yang mintanya duluan, tapi kan kita sebagai suami juga kan ada yang capek kerjaan numpuk atau kayak gimana kan, jadi lebih ke sama aja sih, nggak ada. Ya tapi kan kebanyakannya gitu, kalau misalkan laki-laki yang pengen, ketika si ceweknya gak mau, kayak perempuan tuh seolah gak punya pilihan untuk menolak gitu loh. Udah ini mah udah kewajiban ke pahala, memang pahala sangat besar, tapi kalau misalkan sekiranya kita nggak mau, kita capek lah gitu, daripada kita ngelakuin tapi tidak dengan sepenuh hati kan gimana gitu ya. Bukan it's not about kayak pahala, tapi kalian tuh punya hak gitu, punya pilihan untuk menolak kalau misalkan kalian lagi capek. Nah kenapa itu dimasukkan ke undang-undang, ke kategori pemerkosaan? Karena ketika meskipun udah halal ya, si laki-laki ini benar-benar memaksa, berarti kan di situ hak perempuan udah direnggut dong, hak dalam dia memilih ya. Kayak ini dia kenapa ini disebut kayak nggak lazim gitu pemerkosaan, karena di kita tuh pikirnya kalau udah halal berarti apa-apanya tuh punya suami, jadi suami kayak gimana ke kita tuh ya udah hak gitu. Nah sebetulnya sih ini tuh perlu diluruskan, karena menurut aku perempuan itu, tubuh perempuan itu milik dia, 1000% milik dia.
Dan ketika punya suami, tapi itu gak lantas semuanya buat suami gitu loh. Kita pun masih ada hak buat ke diri kita, entah itu ngurus diri kita, mempercantik diri kita, terus merawat diri kita, dan kita punya pilihan atas tubuh kita, seperti hamil dan melahirkan. Perempuan punya pilihan kok untuk punya anak sebetulnya, karena di kita tuh cukup ekstrim banget ya hal itu. Jadi jarang banget orang yang kayak child free gitu loh. Tapi di kita tuh masih asing istilah child free itu, kayak ih kan kalau nggak punya anak banyak lah alasan itu, nggak punya tujuan, kan nikah itu tuh punya anak. Ya sih memang, tapi anak itu bukan satu-satunya apa ya tujuan gitu loh. Tapi mungkin kita bisa bahas ya di next time karena ini bakal panjang. Yang gue bawahi, perempuan itu berhak atas tubuhnya itu 1000%. Dan buat para laki-laki juga, kita juga harus bisa berpikir kritis dan bisa menghargai. Jangan jangan mentang-mentang kita udah ada istilahnya, udah ada dalil dari sana gitu ya. Apa-apa harus nurut sama laki-laki, apa-apa nurut sama laki-laki. Jangan mentang-mentang ada persepsi seperti itu kita jadi bisa semena-mena gitu. Justru dengan adanya persepsi kayak gitu, kita harus bisa lebih menghargai, lebih bisa membimbing juga gitu. Karena apa yang aku bilang tadi, perempuan itu bukan robot gitu, bukan robot. Berarti kalau kalian istilahnya kalian punya ibu, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, kalian berpikirnya ke sana. Kalaupun misalkan kalian melakukan hal yang semena-mena kepada perempuan, otomatis kalian juga sudah melakukan secara tidak langsung semena-mena kepada orang tua kalian, terutama ibu kalian kayak gitu. Karena menurut aku sih, oke sih setuju kalau misalkan perempuan harus setara sama laki-laki, karena menurut aku perempuan tuh banyak berjasanya dalam kehidupan ini. Salah satunya ya dengan menciptakan kita, menciptakan kamu, aku, dia. Salah satunya aku sudah menciptakan peradaban juga, bisa dibilang kayak gitu. Aku di sini nggak mungkin bisa ngomong kayak gini, ngomong panjang lebar kayak gini kalau misalkan nggak ada seorang perempuan gitu. Jadi intinya lebih bisa menghargai perempuan. Justru dengan kita menghargai perempuan, kita udah bisa memuliakan, ya kan? Ketika kita menghargai perempuan dari berbagai aspek dan berbagai hal, itu sama dengan kita memuliakan. Karena kan kita banyak dengar narasi bahwa ya kita perempuan itu mulia, dalam Islam juga mulia, tapi buktinya masih banyak laki-laki yang merendahkan perempuan, dan masih banyak laki-laki yang melihat perempuan itu hanya sebagai objek seksual kayak gitu loh, yang hanya untuk dinikmati gitu. Ya, justru kita sebagai laki-laki atau justru yang udah berumah tangga ya, justru kita harus malu gitu, karena memang benar tadi yang dibilang terutama di agama Islam, perempuan itu dimuliakan. Masa iya di agama dimuliakan, pada kenyataannya kemana gitu, kita nggak bisa memuliakan gitu kan. Masa masa kalah sama perempuan kayak gitu. Jadi justru kita harus punya rasa malu kayak gitu. Kita kan sebagai laki-laki, sebagai imam, justru harus lebih tahu, harus bisa membimbing dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk seperti itu. Jangan kita bisa-bisanya menyelewengkan gitu hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, untuk penutup aja langsung ya. Mungkin kayak gitu ya, mungkin udah malam juga. Kita tuh sebenarnya ada satu quotes buat aku. Apa? Ada pepatah yang bilang kalau misalkan seorang orang tua gagal mendidik seorang generasi anak laki-laki, maka akan hancur itu negara. Tapi apabila kalau orang tua gagal mendidik anak perempuan, maka yang hancur itu bukan satu negara, tapi satu peradaban. Atau peradaban tuh berabad-abad gitu. Aplaus dong. Keren banget. Mantap. Ya. Kayak gitu aja kali ya. Gitu aja ya teman-teman. Sebenarnya kita lokasinya lagi di luar, nggak sengaja ketemu juga, dan ya udah, mumpung ketemu kan, jarang lagi. Kapan lagi kita bisa diskusi kayak gini dan bisa share pengalaman juga buat teman-teman semua.
Sebelumnya mungkin mohon maaf juga kalau dari hasil videonya berisik atau kayak gimana, karena kita lagi di luar gitu, nggak super dadakan banget kayak gitu ya. Ya, terus kalau misalkan dari tadi kita ngobrol ada sesuatu yang sekiranya bertentang atau berlawanan lah dengan pemikiran kalian, kan boleh tuangin di kolom komentar. Dan juga mohon untuk lebih bijak berkomentar, jangan sampai ada kata-kata kasar atau kayak gimana. Kalaupun kalian gak sepemahaman dengan kita, berkomentarlah dengan bijak, itu sih. Terus gunakan attitude juga. Nah, kalau misalkan kalian kayak aduh ini masih kurang atau kayak gimana, kalian boleh kok ajak kita diskusi dalam bukan virtual gini, tapi lebih ke ayo kita, justru aku tuh bikin video ini pengen ketika aku pengen ngeliat sih orang-orang tuh respon gak sih kalau kita ngebahas hal-hal yang jarang kita obrolin gitu di kehidupan. Kalau misalkan ada orang-orang yang seneng atau respon, aku seneng kok untuk diskusi secara langsung gitu sama kalian juga. Nah, jangan lupa kalian support channelnya Ayogi. Terus untuk next tema kalian boleh request di kolom komentar atau di IG Ayogi. Dan misalkan buat teman-teman yang mau berdiskusi secara chatting, boleh juga DM di Instagram. Atau misalkan teman-teman nih pengen diskusi, pengen bertemu secara langsung sama kita, aku sama Andin kayak gitu, langsung aja, nggak apa-apa, chatting aja di akun Instagram aku nanti. Insya Allah selagi kita bisa pasti siap kayak gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, dari segi komentar, kalau misalkan satu kali lagi aku ingetin, kalaupun misalkan kalian kurang setuju sama pendapat kita, sama resepsi kita, resepsi iya, masih jauh. resepsi gitu ya, please jangan berkomentar buruk, tapi berkomentar dengan bijak. Karena apa? Karena itu negara Indonesia, bukan negara Barat. Negara Indonesia itu adalah negara yang menjunjung etika, dan di negara ini tuh bebas mengeluarkan pendapat gitu, asal sopan. Karena di undang-undang juga ada, setiap warga negara itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Jadi buat kalian jangan sampai salah kaprah seperti itu. Kalau misalkan kurang setuju, ya udah, itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Oke, mungkin terakhir dari aku, terima kasih udah mengikuti kita. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita ilmu yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi orang lain, menambah wawasan juga. Ya, seperti itu. Ya, aku juga punya YouTube channel, boleh promosi. Boleh. Namanya itu Diari Andin, tapi jarang banget bikin konten sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau mampir atau subscribe, boleh banget. Nanti aku catat